siluman ular dan nyawa yang terikat. Malam itu, hujan gerimis turun perlahan, membasahi tanah desa yang sunyi. Di sebuah rumah tua di pinggir hutan, sekelompok orang berkumpul, duduk melingkar dengan wajah tegang. Di tengah mereka, seorang wanita bernama Sari berbaring dengan mata tertutup, tubuhnya berkeringat dingin. Dari mulutnya keluar bisikan-bisikan aneh yang membuat bulu kuduk meremang. "Kamu siluman ular, buka matamu." Suara seorang dukun tua menggema, memecah kesunyian malam. Tiba-tiba, Sari membuka matanya. Tatapannya kosong, tapi bibirnya menyeringai. "Aku sudah lama di sini, bertahun-tahun. Kalian tidak bisa mengusirku begitu saja." Suaranya terdengar lebih berat dari biasanya. Orang-orang di sekelilingnya saling pandang dengan ketakutan. Sejak kecil, Sari sering mengalami kejadian aneh. Ia bisa melihat sesuatu yang tak kasat mata, sering berbisik sendiri, bahkan beberapa kali tubuhnya bergerak seperti melata layaknya seekor ular. Keluarganya sudah mencoba berbagai cara untuk menyembuhkannya, tapi tak ada yang berhasil. "Siapa yang menyuruhmu masuk ke tubuh gadis ini?" tanya sang dukun sambil mengayunkan segenggam kemenyan ke udara. Sari tertawa pelan, lalu suaranya berubah menyerupai desisan ular. Dulu, ia dijanjikan sesuatu, persembahan, tapi ia melanggar janjinya. Sekarang, nyawanya harus dibayar. Dukun itu menarik napas dalam. "Siapa yang menjanjikanmu darah?" Sari menggeliat, wajahnya menyeringai. Dukun tua itu, yang mengaku bisa memberi kekayaan, tapi ia ingkar. "Aku tidak akan pergi sebelum aku mendapat nyawa." Malam semakin mencekam. Sari mulai meronta-ronta. Tubuhnya seperti hendak melompat dari tikar tempatnya berbaring. Beberapa orang segera menahannya. "Kita harus segera mengusirnya sebelum dia mengambil korban," seru sang dukun. Ia mulai membaca doa-doa, membakar kemenyan lebih banyak. Asap putih mengepul, memenuhi ruangan. Tubuh Sari bergetar hebat. Suaranya berubah menjadi jeritan yang memilukan. Tiba-tiba, terdengar suara desisan panjang dari luar rumah. Semua orang menoleh. Di ambang pintu, seekor ular hitam besar melingkar. Matanya bersinar merah dalam gelap. "Dia datang, dia ingin mengambil nyawa," bisik Sari sebelum tubuhnya kaku. Napasnya terengah-engah. Dukun itu bergegas mengambil segenggam garam dan melemparkannya ke arah ular tersebut. Ular itu mendesis marah. Tubuhnya menggeliat sebelum akhirnya menghilang dalam kegelapan. Sari tiba-tiba terdiam. Perlahan, matanya berkedip. Napasnya kembali teratur. Apa yang terjadi? Suaranya kembali normal. Orang-orang di sekelilingnya menghela napas lega. Sang dukun menatapnya dengan serius. "Kamu hampir kehilangan nyawamu. Tapi ini belum selesai. Perjanjian harus diputus sepenuhnya, atau dia akan kembali menagih." Malam itu, mereka melakukan ritual terakhir untuk memutus ikatan siluman ular. Esoknya, Sari merasa tubuhnya lebih ringan, seolah sesuatu yang gelap telah pergi dari dalam dirinya. Namun, jauh di dalam hutan, suara desisan samar masih terdengar, seakan menunggu waktu yang tepat untuk kembali. Malam itu berlalu dengan ketegangan yang belum sepenuhnya hilang. Sari duduk di serambi rumahnya, menatap bulan yang samar di balik awan. Ia masih bisa merasakan sisa-sisa kengerian yang menguasai tubuhnya tadi malam. Walau sang dukun telah melakukan ritual pemutusan ikatan, ketakutan tetap mengendap di hatinya. "Aku merasa dia masih mengawasiku," bisiknya pada ibunya yang duduk di sebelahnya. Sang ibu mengusap punggung Sari dengan lembut. "Yang penting kamu sudah selamat, Nak. Besok kita akan pergi ke padepokan Kyai Wirja. Mungkin beliau bisa membantu lebih jauh." Sari mengangguk pelan. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa urusan ini belum selesai. Malam berikutnya, desa kembali diguncang kejadian mengerikan. Pak Suryo, seorang petani yang tinggal di dekat hutan, ditemukan tak bernyawa di sawahnya. Tubuhnya membiru seperti tercekik.
dan di sekelilingnya terdapat jejak ular besar yang melingkar. Orang-orang mulai berbisik bahwa siluman ular belum benar-benar pergi. Ini pasti ada hubungannya dengan Sari, seru seorang warga yang ketakutan. Dukun tua yang menolong Sari segera dipanggil lagi. Ia menatap tubuh Pak Suryo dengan ekspresi muram. Siluman itu tidak hanya ingin nyawa Sari, ia ingin balas dendam. Kita harus segera menghadapinya sebelum lebih banyak korban berjatuhan. Malam ketiga, ritual pemanggilan dilakukan di pinggir hutan, tempat di mana diyakini siluman itu berasal. Dukun tua menaburkan garam dan membakar dupa, membaca mantra-mantra pemanggilan. Angin tiba-tiba bertiup kencang, dan suara desisan mulai terdengar di sekeliling mereka. Dari balik pepohonan, muncul bayangan besar yang melata. Seekor ular raksasa dengan mata merah menyala merayap ke arah mereka. Namun, kali ini, di atas kepalanya, tampak sosok manusia berbentuk bayangan hitam, seperti roh yang merasuk ke dalam tubuh ular itu. "Kalian berani menentangku lagi?" Suara itu bergema, dalam dan mengancam. Sari yang ikut dalam ritual itu menggigit bibirnya. Ia merasakan sesuatu di dalam dirinya kembali bergerak, seolah ada sisa energi yang masih terhubung dengan siluman itu. "Aku tahu siapa kamu," seru dukun tua. "Kamu bukan hanya siluman biasa. Kamu adalah arwah manusia yang pernah membuat perjanjian kelam. Siapa namamu sebenarnya?" Bayangan hitam itu menyeringai. "Namaku sudah lama terlupakan. Tapi aku pernah menjadi manusia sepertimu, sebelum aku dikhianati dan dikorbankan." Sari tersentak. Sejenak, ingatan masa lalu yang tak pernah ia ketahui muncul di benaknya. Ia melihat kilasan gambaran seorang pria berpakaian dukun zaman dahulu, duduk di depan altar dengan sesajen darah. Lalu, ia melihat seorang gadis, yang wajahnya mirip dirinya sendiri, menangis ketakutan. "Kaulah yang dulu mengikatku dengan janji darah." Suara siluman itu bergema. Tubuh Sari melemah. Aku bukan orang itu. Tapi kau adalah reinkarnasinya, dan hutang darah harus dibayar." Tanpa peringatan, siluman itu melesat ke arah Sari. Namun, dukun tua dengan cepat melemparkan segenggam tanah kuburan bercampur mantra suci. Tanah itu mengenai tubuh siluman, membuatnya meraung kesakitan. Tubuhnya bergetar. Bayangan hitam yang menaunginya mulai terkoyak. "Sari, cepat katakan bahwa kamu memutus semua ikatan masa lalu. Akui bahwa perjanjiannya bukan lagi bagian dari hidupmu," seru sang dukun. Dengan sisa tenaga, Sari menatap siluman yang menggeliat kesakitan itu. "Aku bukan dia. Aku bukan bagian dari janjimu. Aku memutus semua ikatan denganmu." Teriakan Sari menggema, bersamaan dengan kilatan cahaya putih yang keluar dari tubuhnya. Siluman itu meraung sekali lagi sebelum akhirnya tubuhnya meleleh menjadi kabut hitam yang lenyap di udara. Hutan kembali sunyi. Angin berhenti berhembus. Ritual telah selesai. Dukun tua menatap Sari dengan penuh kebijaksanaan. "Sekarang, kamu benar-benar bebas." Sari menghela napas lega, merasa beban yang selama ini mengikatnya telah benar-benar lepas. Namun, jauh di sudut pikirannya, ia bertanya-tanya, benarkah semuanya sudah selesai? Atau masih ada bayangan yang mengintai di tempat lain, menunggu untuk kembali? Malam kembali menyelimuti desa dengan ketenangan yang semu. Meski ritual telah selesai dan siluman ular menghilang, ada sesuatu yang mengganjal di hati Sari. Tidurnya tak nyenyak, dihantui oleh mimpi-mimpi aneh yang terasa begitu nyata. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah hutan yang gelap. Kabut pekat menyelimuti sekelilingnya, dan di kejauhan, terdengar suara bisikan yang semakin lama semakin jelas. Belum berakhir, janji darah tak bisa diputus begitu saja. Sari terbangun dengan keringat dingin membasahi pelipisnya. Nafasnya memburu. Ia menoleh ke arah ibunya yang masih tertidur lelap di sisi ranjang. Dengan hati-hati, ia bangkit dan berjalan keluar rumah, mencari udara segar. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah setelah hujan sore tadi. Sari menatap bulan yang bersinar pucat di langit. Namun, perasaan gelisahnya tak kunjung hilang.
Ada sesuatu yang mengintainya dari kejauhan. Tiba-tiba, suara ranting patah membuatnya tersentak. Matanya menajam, mencari sumber suara. Di tepi pekarangan, sosok bayangan berdiri diam. Mata merah menyala menatapnya tajam. Tidak mungkin. Sari berbisik, tubuhnya menegang. Bayangan itu perlahan mendekat, dan saat cahaya bulan menyentuhnya, Sari dapat melihat lebih jelas. Sosok itu bukan lagi siluman ular, melainkan seorang pria berpakaian dukun zaman dahulu, persis seperti yang muncul dalam penglihatannya. Wajahnya penuh dendam, dan bibirnya menyeringai. Kau bisa mengusir silumanku, tapi kau tak bisa menghapus dosa masa lalumu. Sari, kau tetap milikku. Seketika, tubuh Sari terasa kaku. Ia ingin berteriak, tapi suara seakan tersangkut di tenggorokannya. Jari jemarinya mati rasa, dan kegelapan mulai menyelimutinya lagi. Dalam keterbatasannya, ia hanya mampu berbisik dalam hati, memohon agar Kyai Wirja bisa segera menolongnya, sebelum semuanya terlambat. Di tempat lain, dukun tua yang membantu Sari membuka matanya dengan cepat. Ia merasakan getaran yang tak biasa di udara. Ritual itu ternyata belum sepenuhnya mengakhiri kutukan. Sari masih dalam bahaya, gumamnya, sebelum bangkit dan bersiap menghadapi kegelapan yang belum sepenuhnya sirna. Sementara itu, di dalam rumahnya, Ibu Sari terbangun dengan firasat buruk. Ia bergegas keluar, mencari putrinya, namun pekarangan rumah sudah kosong. Napasnya tercekat saat melihat jejak kaki yang mengarah ke hutan. Tanpa berpikir panjang, ia berlari ke rumah kepala desa untuk meminta bantuan. Orang-orang mulai berkumpul dengan obor dan senjata seadanya. Beberapa pemuda desa dan dukun tua memimpin pencarian, mengikuti jejak yang menuju hutan angker. Di tengah perjalanan, terdengar suara jeritan menggema di antara pepohonan. "Itu suara Sari!" seru Ibu Sari. Tangisnya pecah. Mereka mempercepat langkah, menerobos kegelapan hutan yang semakin pekat. Sampai di tengah hutan, mereka melihat sesuatu yang mengerikan. Sari melayang di udara, dikelilingi oleh kabut hitam. Bayangan dukun jahat berdiri di belakangnya, mengangkat tangan seperti sedang merapal mantra. "Kembalikan dia!" teriak dukun tua, melemparkan sesaji dan membacakan mantra pemutus kutukan. Bayangan itu menoleh, menyeringai dengan mata penuh kebencian. "Kalian tidak bisa mengambilnya kembali. Ia sudah menjadi bagian dari perjanjianku." Namun, tiba-tiba, cahaya putih keluar dari tubuh Sari. Matanya terbuka, dan suara lembut namun tegas keluar dari bibirnya. "Aku bukan milikmu. Aku adalah aku, dan aku tidak akan terikat dengan masa lalu." Bayangan itu menjerit. Tubuhnya mulai hancur diterpa cahaya suci. Sari jatuh ke tanah, terselamatkan oleh ibunya yang segera memeluknya erat. Dukun tua mengucap syukur, sementara kabut perlahan menghilang. Akhirnya, kutukan itu benar-benar berakhir. Namun, di antara rimbunan hutan yang gelap, sepasang mata merah masih mengawasi mereka, menyimpan dendam yang belum sepenuhnya padam.